Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Informatika. Di sini kami ingin menjelaskan tentang berpikir kritis dan dampak sosial informatika, penerapan teknologi informatika di bidang pertanian dan kesehatan, smart tractor and wearable device, smartwatch and smart band. Perkenalkan, nama saya Cassandra Aprilia dari nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Nindya Sasikirana dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Fiona Jasmine dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Rahma Khairin dari absen 32. Pertama-tama di sini ada pendahuluan. Teknologi informatika di era revolusi industri 4.0 berkembang pesat dan membantu manusia dalam berbagai bidang. Dua contohnya adalah traktor pintar, smart traktor di bidang pertanian, dan wearable device, smartwatch and smart band di bidang kesehatan. Keduanya bermanfaat besar tetapi juga memiliki dampak sosial yang perlu disikapi secara kritis dan bijak. Di bidang pertanian, apa itu traktor pintar atau smart traktor? Traktor pintar adalah pertanian otomatis yang dilengkapi dengan GPS dan sensor, sehingga dapat membajak sawah secara otomatis, efisien, dan presisi tanpa harus dikendalikan manusia secara langsung. Manfaatnya adalah membantu petani menghemat waktu dan tenaga kerja, mengolah lahan lebih rata, efisien, dan akurat, mengurangi kesalahan manusia dalam proses pertanian, meningkatkan hasil panen dan produktivitas. Dampak positifnya yang pertama, pertanian lebih modern dan efisien. Yang kedua, mengurangi kelelahan petani. Yang ketiga, hasil panen meningkat. Yang terakhir ada membuka peluang kerja baru di bidang teknologi pertanian. Selanjutnya dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, mengurangi lapangan kerja petani tradisional. Yang kedua, harga alat mahal, sulit dijangkau petani kecil. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi dan internet. Yang terakhir, biaya perawatannya tinggi. Tantangannya yaitu yang pertama ada kurangnya kemampuan petani dalam menggunakan alat modern. Yang kedua ada infrastruktur digital pedesaan masih terbatas. Yang ketiga perlu biaya besar untuk membeli dan merawat alat. Yang terakhir adalah minimnya pelatihan dan dukungan dari pemerintah. Selanjutnya ada di bidang kesehatan yaitu wearable device, smartwatch, and smart band yang mengukur detak jantung, tekanan darah, oksigen, dan bahkan pola tidur. Wearable device, smartwatch, and smart band. Wearable device adalah perangkat elektronik pintar yang bisa dipakai di tubuh seperti smartwatch dan smart band. Digunakan untuk memantau kondisi kesehatan seperti detak jantung, tekanan darah, kadar oksigen, langkah kaki, dan pola tidur secara real time menggunakan sensor dan koneksi internet. Manfaatnya adalah membantu memantau kesehatan tubuh setiap saat, memberikan peringatan dini jika kondisi tubuh tidak normal, membantu menjaga gaya hidup sehat dan aktif, memudahkan dokter atau pengguna memantau data kesehatan jarak jauh, menumbuhkan kesadaran penting kesehatan pribadi. Dampak positifnya ada masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan, mempermudah pemantauan pasien jarak jauh atau telemedicine, mendorong inovasi di bidang kesehatan digital, menghemat waktu dan biaya pemeriksaan rutin, dan membantu deteksi dini penyakit seperti jantung. Selanjutnya dampak negatif. Yang pertama ada ketergantungan berlebihan terhadap alat teknologi. Yang kedua, risiko kebocoran data pribadi pengguna. Yang ketiga, hasil pengukuran tidak selalu akurat dan bisa menimbulkan kecemasan. Yang keempat, harga alat cukup mahal, tidak semua orang bisa membelinya. Yang terakhir, bisa menyebabkan kurang interaksi langsung dengan tenaga medis. Selanjutnya tantangan. Yang pertama, keamanan data pribadi belum sepenuhnya terjamin. Yang kedua, baterai cepat habis karena sensor aktif terus-menerus. Yang ketiga, harga masih tinggi, belum terjangkau semua kalangan. Yang terakhir, belum semua pengguna paham membaca dan menafsirkan hasil data kesehatan. Perlu regulasi dan standar medis untuk alat kesehatan digital. Selanjutnya, ini ada contoh video AI dari bidang pertanian dan kesehatan. Smartwatch dan smart band kini menjadi pendamping kesehatan kita sehari-hari. Tapi tahukah kamu cara kerjanya? Sensor hijau di bawah perangkat memancarkan cahaya untuk membaca detak jantung dan aliran darah secara akurat. Sensor SpO2 menggunakan cahaya merah untuk mengukur kadar oksigen dalam darah kita. Akselerometer menghitung langkah kaki dan kalori yang terbakar saat beraktivitas. Gyroskop mendeteksi gerakan tubuh secara rinci dalam 3 dimensi. Ada juga sensor suhu kulit
dan EKG untuk memantau kesehatan jantung secara menyeluruh. Semua data ini dikirim secara nirkabel ke smartphone kamu. Di sini kamu bisa melihat grafik kesehatan, pola tidur, dan tingkat stres secara visual. Saat berolahraga, kamu bisa memantau hasil secara real time di layar smartwatch. Smartwatch bukan sekadar jam, tapi pendamping kesehatan canggih untuk gaya hidupmu. Di pagi hari yang cerah, sawah menantang dengan potensi besar. Smart Tractor siap mengubah mimpi petani menjadi kenyataan. Dengan GPS presisi, jalur kerja telah ditentukan. Setiap langkah diarahkan untuk hasil maksimal. Sensor canggih memahami tanah lebih dalam, kelembapan suhu dan kedalaman terukur secara akurat. Pergerakan otomatis, presisi tambah. Setiap jalur bajakan sempurna, setiap usaha menyusun dari atas, belajar dan mobil cerdas. Awal yang rapi, hasil yang optimal, semua data melakukan. Pantau, kontrol, dan aktifkan semua data. Smart Tractor teknologi dan adil untuk menciptakan manfaat yang lebih cerah. Esai observasi 1. Apa alasan utama teknologi informatika digunakan di bidang pertanian dan kesehatan? Jawabannya karena teknologi membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat, efisien, akurat, serta mempermudah pengawasan dan pengambilan keputusan. Nomor 2. Bagaimana pandanganmu terhadap peran traktor pintar dalam membantu petani atau wearable device dalam membantu pasien? Jawabannya, traktor pintar membantu petani membajak sawah dengan mudah dan presisi, sedangkan wearable device membantu pasien memantau kondisi tubuhnya secara langsung dan mandiri. Esai analisis 1. Apa dampak sosial positif yang paling besar dari penerapan informatika di bidang pertanian dan kesehatan? Jawabannya adalah meningkatkan produktivitas kerja dan kesadaran kesehatan masyarakat. Nomor 2, sebutkan 2 dampak sosial negatif yang mungkin muncul dan jelaskan penyebabnya. Jawabannya itu adalah nomor 1, berkurangnya lapangan kerja karena otomatisasi. Yang kedua, resiko kebocoran data pribadi karena penyimpangan digital. Yang 3, bagaimana cara meminimalisir resiko atau dampak negatif dari penerapan teknologi informatika tersebut dengan memberikan edukasi, pelatihan, keamanan data yang kuat, serta menggunakan teknologi secara bijak dan tidak berlebihan. Refleksi, mencoba dan mengomunikasikan. Yang pertama, jika kamu seorang petani atau pasien, bagaimana perasaanmu terhadap penerapan teknologi tersebut? Jawabannya, saya akan merasa terbantu karena pekerjaan menjadi lebih mudah dan kondisi kesehatan lebih terpantau. Yang kedua, menurutmu, apakah lebih banyak manfaat atau masalah yang ditimbulkan? Jelaskan. Jawabannya adalah lebih banyak manfaat karena teknologi membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien asalkan digunakan dengan benar. Yang ketiga adalah apa rekomendasi agar teknologi informatika di bidang pertanian dan kesehatan lebih bermanfaat bagi masyarakat? Jawabannya yaitu pemerintah perlu memberikan pelatihan, subsidi alat, dan perlindungan data agar semua orang bisa memanfaatkan teknologi secara adil. Refleksi esai. Yang pertama, menurutmu bagaimana sikap kritis masyarakat dalam menerima teknologi baru? Jawabannya adalah masyarakat harus berpikir kritis, menilai apakah teknologi benar-benar berguna dan aman sebelum digunakan. Lalu yang kedua adalah apakah semua teknologi informatika harus diterapkan? Jawabannya tidak, hanya teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi daerahnya. Ketiga, bagaimana cara agar teknologi dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat? Jawabannya yaitu yang pertama, pemerataan jaringan internet. Yang kedua, program bantuan dan subsidi alat. Lalu yang terakhir adalah literasi digital di sekolah dan di desa. Yang terakhir ada kesimpulan. Teknologi informatika seperti traktor pintar dan wearable device membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia, membantu pekerjaan jadi lebih efisien dan meningkatkan kesadaran kesehatan. Namun, keduanya juga memiliki dampak sosial dan tantangan seperti ketergantungan pada teknologi, mahalnya biaya, serta risiko berkurangnya peran manusia. Karena itu, teknologi harus digunakan secara bijak dan kritis agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi